Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah suhur yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Terus dan terus kita bersyukur kepada Allah. Semoga kenikmatan yang kita rasakan, nikmat Islam, nikmat iman, kita bermunajat kepada Allah, kiranya Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita. Bahkan kita meminta, ya Allah, teguhkan, tambahkan nikmat iman dan Islam. Jangan sampai Engkau ya Allah mencabut nikmat ini kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah suhur yang dimuliakan Allah, dari Abu Umamah, beliau berkata, di waktu Nabi tak macarita, satu ketika Rasulullah bercerita tentang apa yang dialaminya. Ya Nabi tak nacaritani sahabatna apa yang dirasakan, apa yang terjadi dalam diri Rasulullah. Di waktu gare, satu waktu Rasulullah dalam kondisi tidur, matindro nabita, nenapa engka dua anak burani, ada dua pemuda yang membangunkan Nabi. Napa oto nabita, lantas menggiring Nabi, nagettengi narenrengi Nabi, tak menggiring Nabi ke satu bukit yang terjal. Kita bisa bayangkan Pak, tomatin tetap langsung foto, tetap langsung igeteng. Dan ternyata dua pemuda ini tidak terbiasa, malaikat. Makanya Nabi tidak menolak, Pak napahi Nabi tak ada malaikat ini. Jadi Nabi ikut saja. Saat ditarik, disuruh untuk naik di bukit yang terjal. Kada endreno Muhammad, maka dia Nabi ta, saya tidak mampu menaiki bukit yang terjal ini. Kada endrek no ha. Insyaallah kami akan mempermudah. Akhirnya dibantu dua pemuda itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu dan sampai di atas bukit yang terjal tadi. Tapi riwayat tunamin riyasa bulu'i, dicapakna ya bulu'i, di puncak gunung itu Pak, Nabi melihat tidak ada sesuatu yang Nabi rasakan kecuali kegelapan. Liwat petang dia sekna bulu'i mapet balan. Kenapa maka dan Nabi tak nang kalingin Nabi tak, Nabi mendengar teriakan-teriakan, jeritan-jeritan yang luar biasa histerisnya. Nah panar nang kalingan Nabi tak engkat togora liwak pati nagora. Masih Nabi tak nama kutana rori anak burane dua pemuda tadi. Nabi bertanya, hai, ada saya dengar jeritan-jeritan yang belum pernah saya dengar, jeritan yang luar biasa ini. Jeritan apa itu? Apa kata dua pemuda itu? Jeritan itu ya Muhammad adalah jeritan-jeritan yang berasal dari dalam neraka. Yaitu tomarangi, tomaranai yang berteriak histeris adalah penghuni-penghuni neraka yang merasakan dahsyatnya, panasnya siksaan api neraka. Pada waktu itu Nabi langsung bersedih. Masara atina Nabi tak, kalau jeritan yang
didengarkan Nabi itulah ceritanya umatnya. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW digiring kembali, dipalalas sih Pak. Berjalan dengan dalam kegelapan. Di dalam perjalanannya Rasulullah SAW angkaset di onroang, ada satu tempat Nabi melihat ada sekelompok manusia Pak. Angkaset di kelompok manusia igantung terbalik, tergantung terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, dan ternyata ikatan gantungan itu bukan terbuat dari tali, tapi apa? Angkat tu ura-ura aja itu Pak. Di sini di belakang, urat yang besar itu. Urat besar kaki itulah yang berada di tumit kita, dikeluarkan oleh Allah igateng sampai dia panjang, baru diikatkan sebuah pohon, terbaliklah manusia itu. Pedek masara ni atina nabita. Ni napa nak deperi wiru nabita. Nabi mendekat, mencoba mendekat, tapi dia Nabi tidak mampu juga Pak. Dia maksud hati untuk mendekat, tapi Nabi juga tidak mampu terlalu dekat. Oleh mabila mina kasih naita. Ternyata saat dibalikkan itu Pak, digantung terbalik, terlihat dari kejauhan oleh Rasulullah, mulutnya itu manusia yang digantung, mulutnya sobek Pak, maranrang, makanya sobek itu mulutnya Pak, dan dalam sobekannya mulutnya itu terkucur darah mengalir Pak. Pidik tak tambah ni sarana atina nabita. Nama kutanan lauri dua pemuda itu. Hai saudaraku, ni gajeru kasih pura ni kasih igatung terbalik dan talinya terbuat dari urat-urat nadi kakinya. Nadi mulutnya itu sobek luar biasa sakitnya dan keluar meluncur darah segar. Liwa kasihan rasa-rasana. Siapa mereka? Wahai pemuda. Pemuda itu Pak agak naseng. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ketahuilah dia adalah umatmu yang saat bulan Ramadan dia berbuka belum saatnya berbuka. Jangan dimulakan Allah. Ternyata yang tergantung itu, yang sobek mulutnya adalah umatnya Rasulullah. Yang saat bulan Ramadan dia berbuka, bukan pada saat berbuka. Maksudnya apa? Orang yang tidak berpuasa, ataukah barangkali dia berbuka puasa tanpa ada unsur yang syar'i. Maka itulah ganjaran siksaan nanti yang diberikan oleh Allah, yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Pak kata Pak, ada memang sekarang itu orang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dia tidak memanfaatkan. Bahkan dia merasa Ramadan itu adalah sebuah momen yang sangat menyakitkan. Dia tidak senang dengan adanya Ramadan, yang pada akhirnya yang tadinya diwajibkan oleh Allah kepadanya untuk berpuasa, dia nak puasa. Maka itulah ganjaran siksaan yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga berpuasa, tapi ripat tengah na puasana dia batalkan. Narusai puasana. Ini hati-hati, apalagi ini sekarang kita di akhir-akhir Ramadan. Khususnya ibu-ibu, tadampa kak mega sisa tu ibu-ibu ini. Pada ibu-ibu sistas iya narapi matuatun na. Karena berbeda memang ibu-ibu zaman dulu dengan zaman now, beda. Tapi komiro megahi kemasa saliwang. Hati-hati Bu, uparing ngerangi ki khususnya saya perhatikan ibu-ibu, apalagi di akhir Ramadan. Maiga alin adik na puasa. Pernah saya dapati jamaah saya, Pak.
Tangaso sesudah suhur, saya coba-coba jalan-jalan ke pasar sentral Sinjai. Kemudian laut, saya jalan-jalan, kebetulan kadarullah Allah perlihatkan saya satu jamaah saya mat sobu di mondrinna tokoe minum. What the peri, saya dekat, tetap puasa. Iya Ustaz, madak kakak. Maka memang, liwa pelana. Panas sekali Ustaz. Nah dari tadi saya keliling-keliling cari talkum. Dia karena cowok. Madak kakak Ustaz, jadi saya batalkan. Gara-gara talkum, dia berani batalkan puasanya. Hati-hati Bu. Hati-hati. Ada begitu-begitu di sini? Ada Bu? Tiada mengaku. Jangan dimulakan Allah. Hati-hati Pak. Makanan juga kita itu bapak-bapak. Dia boleh pering matuli. Oleh mama busa-busa ini timunan. Ia pernah jadi aku matuli. Terpaksa masuk busa-busa matuli. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan ganjaran, siksaan bagi orang yang saat di bulan suci Ramadan dia berbuka puasa bukan saat berbuka puasa. Maksudnya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ataukah dia berbuka puasa tanpa udzur yang syar'i. Jadi hati-hati jangan dimulakan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita. Berikan dan tuntun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga persoalan perkara kita berpuasa di bulan Ramadan Allah kuatkan, Allah istiqamahkan kita sehingga nanti insyaallah kelak kita terhindar dari siksaan yang diberikan gambarannya oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bermunajat mudah-mudahan berkahnya bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah demi berkah kebaikan-kebaikan kepada kita di dunia terlebih lagi di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.